Semangat! Capek itu hanya ilusi, kawan. Alhamdulillah. Lihat yang udah kita lewatin. Kita ngeliat dari sini aja ngeri. Kondisi kayak begini nih, kita aman sebenarnya. Jadi bikin punya shelter. Mending nggak kepake gitu daripada pas kita perlu nggak ada. Iya. Jadi kita bertahun-tahun Rinjani. Alhamdulillah. Ada penyeberangan. Oke, jadi kita ke atas. Ke atas mah ini. Pasti dulu dah. Dan itu lumayan mencolok warnanya ya. Di pinggir jalan. Pinggir jalan, bulas sekali. Rusak. Itu aja karena banyak mancing mania, mantap. Orang yang ini. Stuck in my brain. Ini juga ada stabilizer. Rinjani. Gunung ini pasti selalu ada pada wishlist para pendaki, termasuk saya dan Basyir. Beberapa kali rencana tak pernah terrealisasi. Nah, baru kemarin ini, akhirnya nekat, rencana dadakan langsung dieksekusi. Desember sebetulnya bukan bulan yang ideal untuk melakukan pendakian. Dengan modal nekat, akhirnya tetap jadi juga walau minim persiapan. Ngumpulin dan packing barang baru di hari H, maka nggak heran kalau persiapan sampai jam 3 pagi. Setelah kurang lebih 2 jam penerbangan, akhirnya kami sampai di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oh iya, dokumentasi pendakian ini beberapa sudah ada yang saya upload di Instagram. Nah, banyak yang respon dan request informasi budget untuk pendakian Gunung Rinjani. Nah, saya coba sertakan informasi tersebut di video ini. Harga tiket pesawat tentu tergantung pada musim dan kota asal keberangkatan. Nah, kami dari Jakarta waktu itu PP hanya 1,6 juta. Kemudian mobil jemputan dari Praia ke Sembalun pulang pergi 1,2 juta. Sembalun Alfamart gitu-gitu ada kan? Ada. Oh. Kita belanja sana aja Bang ya. Iya. Nanti kita makan sambil kita ngobrol-ngobrol dulu ini. Awal perjalanan dari Praia kami menuju Sembalun dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Ini merupakan percobaan pendakian Gunung Rinjani kedua buat Basyir. Sebelumnya dia pernah riding ke sini, namun karena 1 dan 2 hal gagal melakukan pendakian. Jadi yang kedua ini semacam napak tilas buat dia. Aku sempat berhenti di sana, nah. Ini nih, nah itu tuh masih ada bekas longsoran itu dulu. Yang mana? Yang ini. Oh, di daerah sini nih masih banyak longsor ya. Destinasi awal kami adalah Sembalun. Sembalun merupakan kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, di mana Sembalun juga merupakan salah satu nama desa di dalamnya, yang merupakan lokasi basecamp pendakian Gunung Rinjani berada.
Memasuki daerah Sembalun, saya cukup tercengang dengan keindahan susunan bukit di sekitarnya. Tipikal perbukitan yang ada di sini agak beda dari yang biasa kita lihat di Pulau Jawa. Untuk makanan di sini, saya agak kurang masuk sejujurnya, terutama dengan ayam merangkak. Nah, untuk makannya yang agak milih-milih, udah pesen nasi goreng aja yang paling aman. Sekitar jam 2 sore, kami sampai ke area Sembalun. Karena pendakian baru boleh dilakukan esok harinya, kami mencari penginapan untuk istirahat, sekaligus mempersiapkan perlengkapan dan logistik untuk pendakian besok. Harga penginapan di sini cukup beragam, mulai dari 50.000 sampai dengan ratusan ribu. Suasana dan pemandangan daerah ini sangat menyenangkan. Sore hari, kami melengkapi logistik untuk 4 hari 3 malam, senilai kurang lebih sekitar 900 ribuan. Kemudian perlengkapan pendakian dengan harga sewa sekitar 50.000 per hari, dan juga porter dengan harga 250.000 per hari. Sekitar jam 6 pagi, kami mulai siap-siap melakukan pendakian. Nah, dari penginapan, kami dapat melihat dengan jelas gagahnya Gunung Rinjani. Sebelumnya, kami telah menyiapkan surat keterangan sehat yang bisa kita dapatkan dari sekitar base camp dengan harga sekitar 35 ribuan. Harga simaksi Taman Nasional Gunung Rinjani sebesar 90.000. Poskonya sangat bersih dan rapi, proses registrasinya cepat. Tanpa banyak ini itu, dan kita hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan surat keterangan sehat saja. Sekitar jam 8 pagi, kami sudah siap melakukan pendakian. Dari base camp menuju jalur pendakian sebetulnya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Namun untuk menghemat waktu, kami memutuskan untuk sewa mobil bak terbuka seharga 350.000 yang mengantar kami dari posko registrasi ke pos pendakian Kandang Sapi. Iya. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya kami sampai di posko pendakian Kandang Sapi. Hati-hati. Posko pendakian Bawak Nao atau Kandang Sapi berada pada ketinggian 1064 meter dari permukaan laut. Dari sini hingga pos 1 dan 2, treknya cukup landai dan bisa ditempuh sekitar kurang lebih 2-3 jam kalau kita jalan kaki. Nah, lagi-lagi untuk menghemat waktu dan tenaga, kami menggunakan jasa tukang ojek dengan harga 175.000 per orang. Layaknya ojek gunung di tempat lain, memang agak ngeri-ngeri sedap. Cuman saya yakin aja abang ojeknya lihai dalam pekerjaannya. Belum, bentar dulu. Banyak tenyum. Hah? Banyak tenyum. Memang keren sih ya. Ojek akan ngedrop kita tepat di area pos 2 pendakian.
Nah, di area pos 2 ini cukup luas dan datar. Di sini terdapat gazebo, sumber air, dan juga toilet yang sengaja dibangun karena jalur awal pendakian di sini masih berupa padang savana yang terbuka. Nah, untuk yang capek dan malas ngeluarin bawaan logistik, di sini juga terdapat warung yang menjual makanan dan minuman. Matiin aja. Iya. Samsung kalau udah kena cahaya yang tepat. Kurang lebih setengah jam kami istirahat di pos 2. Sekitar jam 10, kami mulai melanjutkan pendakian menuju pos 3. Yo, mari. Mari. Trek menuju pos 3 bisa dibilang awal pendakian yang sesungguhnya. Karena treknya mulai menanjak, hampir jarang menemukan jalur yang landai. Jalur ini terdiri dari kombinasi tanah dan sesekali ada trek yang berbatu kerikil. Yo. Semangat. Jalur ini sangat terbuka. Tidak ada tumbuhan lain selain hamparan padang savana. Jadi jangan heran kalau dalam cuaca panas, matahari akan sangat terasa terik menyengat. Subhanallah. Keren ya? Jarak dari pos 2 ke pos 3 hanya sekitar 1,7 km sebetulnya. Hanya saja, waktu tempuhnya bisa mencapai 2,5 hingga 3,5 jam. Iya, kayak tempat ini juga, Pak. Ya, pembuangan lahar. Ini kayaknya masih baru juga ya. Entah lahar, entah hujan kali ya. Iya. Setelah kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai di pos 3. Langsung KTA dikeluarin. Aduh. Sampai pos 3. Pos 3 letaknya tepat di samping aliran sungai atau saluran pembuangan air hujan atau mungkin juga lahar jika ada erupsi. Dari pos 3 kita harus menyeberangi saluran air yang berbatu. Di sini kami sempatkan istirahat beberapa waktu untuk mengembalikan tenaga sebelum melanjutkan pendakian ke pos 4. Oh ya, kabar baik untuk pendaki yang selalu update sosmed. Sepanjang jalur pendakian Gunung Rinjani via Sembalun, terdapat jaringan internet yang memadai untuk sekadar update status, bahkan teleponan. Oh ya, masuk. Tos dulu ya. Itu yang 40 PC sama 20 PC. Betul. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 sedikit lebih sulit namun lebih pendek. Setelah kurang lebih 2 jam, kami sampai di pos 4. Di pos 4 terdapat shelter dan gazebo. Di sini kami sempatkan untuk makan siang dan istirahat. Karena yakin di depan jalurnya akan lebih menantang. Nah, belum juga selesai makan siang, hal yang ditakutkan walaupun sudah diperkirakan pun datang, yaitu hujan.
Setelah pos 4, jalurnya semakin sulit. Kami harus melewati bukit-bukit yang disebut Bukit Penyesalan. Jalurnya berpasir, jadi kalau kita melangkah 2 kali akan turun 1 kali. Sangat menguras tenaga. Kram pada betis menyerang saya sepanjang pendakian di jalur ini. Jika tidak kuat tekad dan semangat ingin ke Rinjani, mungkin sudah menyesali keputusan pendakian ini. Seperti nama bukit ini. Alhamdulillah. Setelah kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai di Palawangan Sembalu. Gimana Pak? Pos 4 Palawangan. Mantap. Paling sulit sejauh ini. Oke, kita lanjut Palawangan 2. Tidak seperti pendakian gunung lain sebelumnya, ke Rinjani ini saya minim riset. Gak banyak yang saya tahu selain Rinjani itu indah. Jadi sangat buta informasi, termasuk informasi soal Palawangan. Hah? Iya. Ya ngegas nih. Sampai Palawangan 2. Di sini kita akan camping, bikin tenda sebelum besok lanjut summit. Di mana? Palawangan 2 merupakan campsite yang letaknya di punggung bukit. Sadar bulan Desember merupakan bulan di mana curah hujan tinggi di Indonesia, sesampai di Palawangan 2, saya udah gak pengen apa-apa selain istirahat di tenda. Sebelum kabut yang mengelilingi bukit perlahan mulai sirna, dan keindahan Rinjani sedikit demi sedikit mulai terbuka. Matahari itu di sana. Itu pantulannya. Belum pernah saya melihat struktur gunung dan bukit seindah itu. Rasa capek dan kram kaki sebelumnya terasa hilang. Terbayar dengan pemandangan yang Rinjani suguhkan. Terlebih ketika Danau Segara Anak di sebelah kanan bukit juga mulai terlihat dari tempat kami membuat tenda. Rasa takjub dengan keindahan Rinjani beriringan dengan rasa syukur bisa ada di situ. Hal kecil semisal cuaca cerah jadi sangat berarti di situ. Ngopi with view. Yap. Jadilah sore itu sore yang paling menyenangkan sepanjang hidup saya. Kopi, pisang goreng, dan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi melengkapi validasi apa yang pendaki ceritakan mengenai indahnya Gunung Rinjani. Total waktu pendakian kami kurang lebih sekitar 7 jam dari awal hingga sampai ke Palawangan 2. Istirahat dan menjaga stamina menjadi perhatian kami. Meski sampai di situ saja sudah sangat kami syukuri, tapi tujuan utama kami adalah puncak Gunung Rinjani. Setelah makan malam, kami istirahatkan badan untuk bersiap menghadapi tantangan lain Gunung Rinjani esok hari.
Lu makan mau tiap di video ini. Kilo. Ini nggak terlalu banyak ya? Apa? Nggak terlalu banyak. Nggak kayak di sana. Nggak kayak gede. Dia mah kayak pasar ya. Cuma kayak gitu. Ya kelihatan apa gua. Ah, Wes. Jam berapa kita? Hitung dah. jam 2:30. Itu mudah-mudahan udah nyampe ya. Oke, bismillah. Berarti sampai ke sini. Pelawangan tuh. Pelawangan 3 berarti nih. Sama aja. Kenapa ada 2? Kalau nggak ada 3. Baiklah. Mari lanjutkan. Oh, iya. Yang Kolombia. Masih Hah? Enggak, ini satu orang. Oke, yang ngedip ini headlampnya orang yang lagi summit. Jam 3 orang menanggak-nanggak. Sekitar jam 3 pagi, kami mulai pendakian kembali untuk sampai ke puncak Rinjani. Sebetulnya waktu dan posisi memulai pendakian kami sudah sangat ideal. Tidak terlalu di depan dan tidak terlalu di belakang pendaki lain. Hanya saja, karena perkara basit buang air besar, kami sempat tersesat dan kehilangan jejak untuk menuju puncak. Terus nggak terima gitu. Ya udah anak. Jadi, di beberapa titik, jalur menuju puncak Rinjani treknya merupakan batuan. Dengan pencahayaan yang kurang, untuk orang awam akan kesulitan mencari jalur pendakian. Sekitar setengah jam kami tersesat. Jam 4.40. Sama kayak gua ke Ciremai. Nah, ini pemandangan. Udah muntah-muntah. Udah yuk. Mudah-mudahan nggak terlalu berpasir kayak tadi ya. Sebuah. Yuk. Trek menuju puncak Rinjani tidak kalah sadis dari trek Bukit Penyesalan. Treknya sama berpasir, dalam keadaan basah jauh sangat menyulitkan. Target sebelum jam 7 sampai puncak jelas meleset. Ketinggalan dari kelompok pendaki lain, kami nyaris seperti hanya berdua saja melakukan pendakian. Waktu sudah tidak ditargetkan lagi. Kami sepakat asal sampai saja ke puncak Rinjani. Selebihnya hanya akan menikmati pemandangan selama pendakian. Itu kan tanda kita. Iya. Oh, pos 2 noh. Yang lampu itu. Iya. Tuh. Ah, subhanallah banget dah. Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan gunung ini sebagai gunung tertinggi kedua di Indonesia.
Gunung Rinjani sangat terkenal karena pemandangannya yang luar biasa indah. Terutama Danau Segara Anak dan juga Gunung Batu Jari yang lebih sering disebut sebagai Gunung Anak Rinjani. Gunung Rinjani erat kaitannya dengan legenda Dewi Rinjani yang dipercaya masyarakat setempat. Ada beberapa jalur untuk bisa sampai ke puncak Gunung Rinjani, yaitu jalur Senaru, Torean, Aik Berik, Timbanu, dan yang paling favorit, Sembalun. Waktu terus berjalan, sebisa mungkin kami mengatur ritme pendakian sambil menikmati pemandangan matahari terbit di Gunung Rinjani. Jarang-jarang kan di gunung kita ngeliat pelangi. Huh. Lima jam berlalu dan kami belum sampai juga. Jalur pendakian di sini semakin menanjak dengan trek padat dan didominasi susunan batu kerikil. Udara dingin dan hangat matahari sebelumnya berangsur berubah menjadi panas dan terik walau masih pagi. Ini yang harus diantisipasi para pendaki agar kulit tidak terbakar. Hah? Lupa. Ini kebanyakan ya? Enggak, diratain mesti tebal soalnya ininya mataharinya tebal banget. Ke leher juga ya, karena kebakar. Leher belakang sama. Dan ini ajaibnya anak sultan punya sunblock. Oke, jadi pendakian ini disponsor oleh Nivea. Kalau dia nggak endorse, kebangetan. Hasilnya lebih celing. Masukin aja, kan udah pakai sunblock. Lanjut. Rasa capek dan ngantuk sudah tidak kami pedulikan lagi. Saling menghibur dan menikmati jalur pendakian selalu coba kami lakukan. Walau tetap saja ada perasaan gondok ketika ada titik yang kami kira puncak, ternyata Ini bukan. kan puncaknya. Harusnya, ya. Berhenti, lanjut, kemudian berhenti, lanjut lagi. Entah berapa kali, tapi jalur pendakian tak kunjung berujung. Sampai hampir jam 8, kami belum sampai juga. Semangat! Capek itu hanya ilusi, kawan. Jalur pendakian selanjutnya berupa pasir padat yang berbelok-belok. Jalur tanah yang panjang merupakan penanda batas vegetasi. Terdapat tikungan di area ini yang semula kami kira puncak Rinjani, dan ternyata bukan. Ini cukup bikin kami frustasi. Masih pada di atas yang lain. Ya, Masih pada di atas yang lain. iya masih pada di atas. Berapa jam nyampe sana? Nyampe atas tadi? Ya, Berapa jam dari berangkat? tadi berangkatnya jam 1, Jam 2, setengah 2 setengah 2. sampai setengah 7. Yang orang Depok nggak ikut naik. Udah katanya, jadi nunggu di ini aja. Oh, Lawangan. Keduluin. Oh iya, bentar. Keren di atas. Belum nyampe? Belum. Keren sih, tapi udah kayak gini mas. Ya, mudah-mudahan sih ada matahari lagi. Iya. aku kira matahari bukan. Tapi kayaknya bisa sih. Ini udah agak. Iya. Nanti dia geser. Heeh. Tadi jalan jam berapa? Terdapat 2 tikungan yang harus dilalui untuk menuju puncak Rinjani. Menjelang puncak,
treknya kembali berpasir. Setiap 2 langkah naik, 3 langkah kita akan terseret ke bawah. Di sini, kekuatan kaki dan kesabaran benar-benar diuji. Karena berasa nggak nyampe-nyampe. Jalur pendakian di sini sangat terbuka. Di lereng sebelah kiri tumbuh bunga Edelweiss, dan di sebelah kanan Danau Segara Anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin tinggi, semakin tipis kadar oksigen di udara. Ditambah lelah fisik dan psikis, maka tantangan selanjutnya adalah menahan ngantuk untuk tidak tidur di jalur pendakian yang terbuka. Puncak Rinjani, hah? Itu terakhir ya? Iya. Ada tadi yang di belakang kita yang 2 itu. Iya, kalau dia terusin. Oh, berarti cemen. Nah, gitu lah. Setiap orang kan punya Iya, baiklah. temannya masing-masing. Setelah berapa jam, Nyang? Berapa jam kita? 8 jam ya? 6, 7. 7 jam. 7,5 jam. 7,5 jam kita baru. Tadi lama karena itu. Ya kita, ya foto-foto juga. Bisa saran kalau ini mah setengah jam, kita paling 15 sampai 20 Iya. menit. Oke, lanjut dikit lagi. Mataharinya, kabutnya belum bergeser ya? Nanti kita istirahat dia bergeser. Insya Allah sih begitu katanya. Lihat, Nyang. Yang udah kita lewatin. Kita ngeliat dari sini aja ngeri. Iya, ngeri gitu, yang begitu banget treknya. Pada akhirnya, kami sampai puncak Rinjani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tes dulu kita. Alhamdulillah. Akhirnya Kesampaian. sampai juga, alhamdulillah. Walaupun cuaca kurang mendukung, insya Allah sebentar lagi Kebuka semua. buat kondisi kayak begini nih, kita aman sebenarnya. Jadi bikin punya shelter. Mending nggak kepake gitu daripada pas kita perlu nggak ada. Iya. Jadi kita bertahun-tahun Rinjani. Alhamdulillah. Tapi ini paling top loh. Maksud gue kita nggak terlalu prepare. Yaudah, pokoknya karena excited pengen Rinjani gitu. Langsung Lu juga tumben apa nurut ke gua yang terakhir. Aduh, alhamdulillah. Matahari. Kayak gembel gitu. Oh iya. Gua pikir 31. Keren. Banget asli. Selamat aja 33. Pantesan ya. 29. Ya, ada udara hangat tadi sih. Iya. Tapi juga boleh coba. Ini baik ke body biar sekali habis capek. Banget Mas. Ada. Jim lu sampai kekering. Dulu bang, udah istirahat dulu bang. Tadi udah. Itu keren mah bok ya. Istirahat dulu, duduk dulu. Tuh ngemil dulu. Roti tuh di tas ambil aja. Ya, Bang. Dibawa semua. Ya bang. Reda lagi kan? Hah? Reda lagi? Iya. Nah, cuman yang kemarin juga kan habis duhur kan hujan deras makanya kan. Bang, kita foto barengan dulu bang. Yuk. Kenang-kenangan. Di puncak Rinjani ini, kami bertemu dengan bocah Bogor, Rian dan Alfian, yang nekat naik motor dari Bogor untuk mendaki Gunung Rinjani. Naik susah,
Turun juga susah. Lega rasanya berhasil sampai puncak Rinjani. Sekaligus bisa memenuhi keinginan selama bertahun-tahun untuk sampai di sini. Haru sekaligus bahagia melihat segala macam ciptaan Tuhan serta perjuangan yang menurut kami sangat tidak sia-sia. Tekad dan usaha kami membuahkan hasil. Jalur untuk turun persis sama dengan jalur ketika kami naik. Walau tidak sesulit ketika naik, jalur turunnya tetap cukup menantang. Kurang lebih sekitar 3 jam kami turun dari puncak Rinjani untuk kembali ke campsite di Pelawangan. Sesampai di Pelawangan, ketika melihat kembali ke jalur pendakian yang sudah kami lewati, serasa tidak percaya rasanya kalau kami pada akhirnya bisa melalui jalur tersebut. Rasa capek, terutama betis, baru dirasakan sesampainya di tenda. Bagusnya kita pakai jasa porter. Sesampai ke tenda, makanan sudah tersedia. Gak banyak yang saya ingat setelahnya. Saking capeknya, saya langsung tidur di dalam tenda, pulas sampai besok paginya. Pagi kedua di Pelawangan. Alhamdulillah, cuaca sangat cerah saat itu. Ini kami manfaatkan untuk menjemur pakaian yang nyaris basah semua saat pendakian sebelumnya. Jalur summit Gunung Rinjani terlihat jelas dari tempat kami berdiri. Ada kebanggaan tersendiri. Fakta bahwa kemarin pagi kami ada di situ. Enggak, di Mataram ketemu samain anak Mapala. Kita lagi nyari penginapan di Red Door gitu. Ketemu, udah bang sini aja nginep tempat saya. Nginep di kampus dia. Surabaya di kapal. Di Jogja kan di penginapan. Mana murah bang? 80.000, udah nyaman banget. Sarapan pagi itu jadi sarapan paling nikmat dengan pemandangan paling indah selama melakukan pendakian. Makanan apa saja rasanya enak. Oh iya, monyet jadi salah satu kendala di sana. Mereka cukup banyak dan beringas. Jika tidak ada yang menunggu, mereka bisa mengambil makanan bahkan merusak tenda kita. Sekitar jam 9 pagi, kami bersiap untuk menuju keindahan Taman Nasional Gunung Rinjani lainnya, yaitu Danau Segara Anak. Alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan sampai di tujuan. Amin. Berdoa dimulai. Yuk, Minyak. Di Pelawangan, tenda kami berdampingan dengan teman pendaki dari Makassar, Fahreja, Wahyu, Zakaria, dan Rifki. Karena satu frekuensi dan bertukar obat dan makanan, kami memutuskan untuk perjalanan ke Danau Segara Anak, kami akan berbarengan. Mundur dulu.
Melanjutkan perjalanan dengan jumlah orang lebih banyak menjadi lebih menyenangkan. Bisa saling menyemangati dan tukar cerita. Jalur menuju Danau Segara Anak dari Pelawangan cukup ekstrim. Jalurnya terdiri dari batuan dengan trek turunan dan tanjakan yang cukup tajam. Mengikuti ritme jalan bocah yang lutut dan paru-parunya masih bagus lumayan merepotkan. Alhamdulillah mereka baik, mereka nungguin ketika gap jarak kami dirasa mulai menjauh. Oh ya Bang Agam cerita itu buka 1 hari ya. Si siapa Bersari ya sempat ya pas waktu ya pas gempa. Badai dia mah, badai dong. Ada ya. Iya. Sempat di black. Ay salah kau pakai sandal jepit bos. Video dulu, video lewat. Di bawah sebat ya. Trek menuju Danau Segara Anak Rinjani lebih sulit dari yang saya bayangkan. Saya kira tinggal hanya turun saja, ternyata tidak demikian. Banyak juga tanjakan, bahkan ada beberapa titik kita harus merangkak-rangkak untuk melewatinya. Untuk pemandangan tidak perlu diragukan. Bahkan dalam kondisi berkabut, keindahannya tetap mengagumkan. Menuruni lereng gunung dengan vegetasi yang unik menjadi pengalaman unik yang belum pernah saya dapatkan pada pendakian gunung lain sebelumnya. 2 jam berlalu, kami belum sampai juga. Istirahat dan mengatur ritme perjalanan terus kami lakukan agar tidak kelamaan dan keburu hujan. Setelah melewati jembatan, kami sempat kebingungan. Terdapat titik percabangan di mana ke bawah merupakan jalur lama yang terputus dan ke atas adalah sumber air dan juga jalur menuju Danau Segara Anak. Gila napasnya. Dia pernah pakai sendal ya? Iya. Ada penyeberangan. Oke, jadi kita ke atas. Ke atas mah ini. Pastiin dulu dah. Pastiin dulu. Lanjut. Untungnya ada Wahyu yang gak ada capeknya untuk mencari tahu jalur mana yang benar. Jika tidak, kami pasti tersesat lagi. Cakep. Idealnya waktu tempuh Pelawangan Danau Segara Anak kurang lebih sekitar 4 jam, dan kami rasanya lebih. Namun pada akhirnya kami sampai di Danau Segara Anak. Sampai kita. Alhamdulillah, rabbil alamin. Danau Segara Anak Rinjani merupakan tempat terunik di antara semua gunung berapi di dunia. Danau ini tidak pernah kering walaupun berada di tengah gunung berapi yang aktif. Dan yang keren lagi, mancing ikan di Danau Segara Anak beneran bisa kita lakukan dan ikannya banyak. Nila ya?
Mancing mania, mantap. Itu kalau mau foto itu jawabannya. Ikan orang yang ini. Foto ya bentar. Asli mirip. Bukan berat bagaimana ya? Berat di perut. Itu lumayan mencolok warnanya ya. Pinggir jalan, mulus sekali. Rusak. Serba-serbi. Itu udah lagi keliangan. Kampret tai. Aslinya mulus sekali asli. Oh, tersebar doang sekarang. Alhamdulillah tidak terlalu ramai oleh pendaki saat itu. Jadi suasananya sangat tenang dan menyenangkan. Halo. Sore Pak. Isi. Boleh ya? Lagi-lagi, monyet menjadi tantangan di sini. Dia bisa mengambil makanan dan merusak tenda kita. Di sini tadi kira diikat ternyata tidak. Itu. Ini bang, yang di batu-batu besar-besar. Dia pakai pukat di sana. Agar anak. Danau Segara Anak berada pada ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut. Dengan luas sekitar 1100 hektar dan kedalaman 160 hingga 230 meter. Puas menghabiskan waktu dan berenang di Danau Segara Anak, kami lanjut mencari sumber air hangat di sekitar situ. Teriak. Ikut gitu. Kurang lebih sekitar 10 menit jalan kaki dari campsite, terdapat sumber air bersih dan sumber air panas. Oke, silakan Pak. Oh, sudah. Oke. Telur bang, mantap. Mata airnya di mana nih, Bang? Hah? Mata air. Udah. Nyong. Pagi kalau cerah kita kemari lagi dah. Kayaknya bagus pemandangannya. Iya, kalau Iya. Enak ya? Enggak, tapi kalau udah dicelupin lu masukin lagi, keluarin, masukin lagi. Enak. Iya kan? Yang jalur-jalur tikus. Iya. Pintar nih batu. Masalah satu langkah dua langkah. Aduh. Enggak dikubur lagi deh, kan pasir padahal tinggal nutup ya. Anu tisunya tidak kubur. Ajarku memang. Ini sepanjang jalan bahas sama dia. Itu kok bisa ya? Kalau ada yang lewat gimana? Ternyata pelaku. Saya tuh memang kurang naik. Wah, saya buang sudah. Untung terbangin drone udah beres. Iya. Berendam air panas setelah perjalanan panjang tidak ada tandingan nikmatnya. Berasa diangkat semua pegel-pegel dan kebas di badan kita. Setelah berendam air panas, kami kembali ke campsite. Kabut di atas Danau Segara Anak berangsur hilang. Kemudian terbukalah keindahan danau yang sebenarnya. Takut deh, Bos.
kampung. Diko pun di terminal. Lawan calo-calo. Mau nggak mau. Bisa habis kalau gua kasih. Udah dikasih. Ya. Semuanya mental grup sini. Bisa kalau tahu. Udah kasih itu. Kasih. Yuk. Atau gua aja. Itu kan masih ada juga kalau mereka kurang. Dingin-dingin enak. Ini ada teman di belakang. Makan bersama dengan pemandangan matahari terbenam di Danau Segara Anak, luar biasa sih sensasinya. Tak henti-henti decak kagum dan rasa syukur terucap dari dalam hati. Yang ini siapa yang boker di ini? Ini Reza. Ini Reza. Uta. Luar sana. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Dan yang di sana sedang beol, tidak tahu siapa. Di belakang. Ada yang beon. Tanya, nggak tahu diri. Ngelunjak memang ini anak. Nasib dari Moji. Habis curhat, habis ditinggalin pacarnya. Waduh. Langsung ke Rinjani. Waduh. Dramanya. Di sini di atas. Udah mulai tuh cewek ke foto. Cuma nggak aktif yang di Pelawangan. Ya kalau di sini mah Yang di danau masih aktif. Itu baru datang itu yang belakang. Licin mulutnya Pak. Ada burger bang. kurang burger. Sakar. Iya bang. Minum. Mungkin abang ya. Biar kita bangun matahari. Ayo bang. Ayo teman-teman pahala ke sana tuh. Oh pahala. Iya Pak. Pokoknya spamku bintang 5 nak di Berkenalan dan obrolan random dengan pendaki lain menjadi penutup kami hari itu. Pagi hari, alhamdulillah cuaca cerah. Dan Danau Segara Anak terlihat jauh lebih cantik dari yang kami lihat kemarin sore. Nggak apa-apa. Apa enak apa? merasa ini ya. Enggak terlalu dingin ya. Daripada semalam di atas, daripada Soalnya kemarin malam. tidur juga minyak banget malam. Gue tidur kan nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sarung tangan bisa tidur. Masih tidur ya. Danau Segara Anak konon katanya tercipta setelah letusan besar Gunung Samalas pada abad ke-13 Masehi. Danau ini mempunyai bentuk seperti bulan sabit. Hampir berada persis di tengah danau, berdiri menjulang kerucut Gunung Anak Rinjani dengan ketinggian sekitar 2.400 meter dari permukaan laut. Baterai mereka dan apa? Gunung Anak Rinjani ini seperti diciptakan untuk memperindah Danau Segara Anak. Gunung ini masih terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya sehingga terus bertambah tinggi dan membesar setiap kali erupsi. Berada di sini merupakan pengalaman tak terlupakan lainnya selama saya berada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Mana si Alfian? Ini makan lu sini. Lu bawa itu, mau bawa ke sana. Ini. Ikan seger. Weh, strike. Goreng bang.
dia. Sekitar jam 9 pagi, kami harus berpisah. Rian dan Alfian extend untuk ngecamp di sini. Teman-teman dari Makassar melanjutkan ke jalur Torean. Saya dan Basit kembali ke Pelawangan untuk kemudian turun melalui jalur Sembalu. Kami ternyata jauh lebih cepat naik menuju Pelawangan ketimbang turun di hari yang sebelumnya. Sekitar 2 jam, saya dan Basit sudah sampai kembali ke Pelawangan. Perjalanan turun tak perlu lagi rasanya saya ceritain. Jalurnya sama menantang, hanya saja karena turun jadi tidak terlalu memompa paru-paru. Ada perasaan haru ketika kembali ke Pelawangan dan harus meninggalkan setiap kenangan yang ada di situ. Sempat terjebak hujan di shelter, namun pada akhirnya sekitar jam 7 malam kami bisa sampai ke Sembalun dan tidur di penginapan. Baru pada esok harinya kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Jakarta. Demikian cerita perjalanan pendakian kami di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jelas ini akan jadi pengalaman yang tidak akan saya lupakan dan akan jadi kebanggaan untuk diceritakan. Untuk para pendaki, wajib rasanya untuk ke Gunung Rinjani. Paling tidak sekali dalam hidup kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada cerita pendakian gunung lainnya. Terima kasih. Hatur nuhun.